Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ihwa wa ayyatuhal ahwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Pada akhir pertemuan kita sebelum liburan, kita telah membahas tentang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Dan sekarang kita sampai pada ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah, wa naras salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-kiblati wa ala man mata minhum. Wa nara, dan kami maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami meyakini as-salata, bolehnya salat, sahnya salat, khalfa, di belakang, kulli barrin wa fajirin, di belakang imam yang baik, ahli taat, wa fajirin, dan fasik, yakni melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa-dosa kecil, ya. Karena imam yang imam yang adil, imam yang baik itu adalah imam yang memiliki 3 kriteria. Yang pertama, dia menjauhi dosa-dosa besar. Yang kedua, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Karena dosa kecil, kalau terus melakukan tanpa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa menjadi dosa besar, karena dia telah meremehkan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kriteria yang ketiga adalah dia memiliki akhlak dan menjaga muru'ah, menjaga muru'ah yang baik. Jadi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang, meyakini bolehnya salat di belakang imam yang imam yang adil, imam yang anti dosa besar, imam yang anti terus-menerus dosa kecil. Kalau sekali-kali terjatuh dalam dosa kecil itu wajar, nggak ada manusia yang selamat dari dosa. Tapi kalau terus-menerus sehingga dia meremehkan dosa, maka ini adalah bukan termasuk kriteria imam yang adil. Yang ketiga, dia adalah memiliki apa? Kriteria akhlak yang baik, menjaga muru'ah. Adapun fajir, imam yang fajir adalah imam yang lawan kata dari imam adil tadi. Berarti imam yang fajir adalah imam yang suka dosa besar, ya, melakukan dosa-dosa besar, atau terus-menerus melakukan dosa kecil, ya. Atau yang ketiga, dia tidak memiliki tata krama, etika, adab yang baik, ya, dalam bergaul kepada sesama manusia. Min ahlil kiblati, dari ahlul kiblah. Ahlul kiblah sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, majelis-majelis yang lalu, bahwa maksud ahlul kiblah adalah ahlul Islam, ya. Dan kaum muslimin disebut ahlul kiblah karena salah satu ciri khas umat Islam adalah mereka apabila salat menghadap kiblat. Apabila salat menghadap kiblat, satu hal yang tidak dilakukan oleh pemilik, ya, agama-agama lainnya. Wa ala man mata minhum, dan kami juga meyakini bolehnya, ya, mensolati orang yang mati di antara mereka, yakni salat jenazah. Jika ada seorang muslim, baik dia muslim yang taat ataupun muslim yang
ahli maksiat, selagi dia tidak keluar dari agama Islam, boleh untuk disolati. Boleh untuk disolati, yakni sholat jenazah. Baik. Ucapan Al-Imam At-Tahawi ini, ayyuhal ikhwah, merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seputar masalah pelaku dosa besar, karena ini masih ada hubungannya dengan tentang penjelasan sebelumnya, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi ini adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah menghadapi atau menyikapi pelaku dosa besar. Kalau ada yang mengatakan, bukankah ini pasnya adalah dalam pembahasan fikih, karena ini berkaitan tentang salat dan hukum masalah bermakmum kepada imam yang taat dan ahli maksiat. Jawabannya, ayyuhal ikhwah, para ulama kadang-kadang membahas masalah fikih dalam kitab akidah karena suatu sebab. Karena suatu sebab. Termasuk masalah ini. Memang sejatinya masalah ini adalah masalah fikih. Masalah fikih. Karena berkaitan tentang hukum sholat. Namun para ulama membahasnya dalam akidah karena suatu sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah untuk membantah paham Khawarij. Untuk membantah atau menyelisihi paham Khawarij yang menyimpang dalam masalah ini. Di mana orang-orang Khawarij memandang tidak boleh sholat di belakang imam kecuali imamnya satu akidah dengan kita. Satu akidah dengan kita, satu keyakinan dengan kita, dan dia bukan pelaku dosa besar, bersih dari dosa-dosa. Ini akidah Khawarij. Oleh karenanya antum perhatikan di sebagian orang yang memiliki pemikiran Khawarij, pemikiran takfir, mereka nggak mau sholat berjamaah, nggak mau sholat berjamaah di masjid dengan alasan apa? Imamnya tidak sepaham, tidak sepaham. Sebut misalnya, N11 itu adalah Khawarij gaya baru, Khawarij gaya baru. Salah satu pemikirannya adalah pemikiran takfir. Banyak di antara mereka nggak mau sholat kecuali di belakang yang sejalan dengan mereka. Dan akidah ini adalah akidah yang menyelisih manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah menghukumi sikap seperti ini adalah sikap yang bid'ah. Kata beliau, minal bid'ai tarku salatil jama'ati li ajlil bid'ah. Termasuk bid'ah meninggalkan sholat berjamaah karena adanya bid'ah. Imamnya ahlul bid'ah, anak nggak mau sholat di belakangnya. Keyakinan seperti ini itu sendiri adalah bid'ah. Paham seperti ini, itu sendiri adalah bid'ah. Nah, karena para ulama meletakkan dasar sebuah kaidah, yang ini bagus untuk dijadikan sebagai kaidah yang dicatat. Mereka meletakkan, para ulama ahlul fikih, para fuqaha, para ulama menjelaskan sebuah kaidah tentang masalah salat. Mereka mengatakan, man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah salatnya, maka salatnya siapa yang sah salatnya, maka maka sah juga kalau kita berimam dengannya atau dia menjadi imam kita. Selagi kita katakan kalau dia salat sendirian sah, maka kalau dia mengimami atau kita bermakmum kepadanya juga hukumnya adalah sah. Sekarang orang ahlul bid'ah, kalau dia salat sendirian sah atau tidak? Atau orang yang fasik, dia salat sendirian sah atau tidak? Sah selagi memenuhi syarat-syaratnya.
Maka demikian juga kalau dia mengimami kita atau kita bermakmum kepadanya, maka hukum asalnya adalah sah. Sekalipun ayyuhal ikhwah, ya, hendaknya atau yang lebih afdolnya kalau memang di sana ada imam yang lebih baik, ya, yang adil, yang yang baik, tentu itu lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak untuk mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya, ya, terhadap Al-Qur'an, ya, terhadap kitabullah jalla wa ala, ya. Tapi posisi kita atau pembahasan kita di sini adalah kalau memang tidak ada, ya, dan kita bermakmum kepada imam yang tadi, sah atau tidak, ya, bukan untuk milih. Kalau kondisinya memilih, ya pilih yang lebih baik tentunya. Tapi pembahasan kita bukan milih. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang boleh atau tidak, sah atau tidak, ya. Baik. Dan dalam ucapan Al-Imam At-Tahawi ini ada dua pembahasan, ya, ada dua permasalahan yang dibahas oleh beliau. Masalah yang pertama adalah salat di belakang imam yang tidak memenuhi kriteria asli. Ya, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah salat, ya, jenazah seorang yang pelaku dosa besar. Yani orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, boleh ataukah tidak. Jadi dalam paragraf ini ada dua pembahasan. Adapun masalah yang pertama, yaitu masalah bolehkah seorang sholat di belakang imam yang tidak memenuhi kriteria. Karena imam itu kan macam-macam. Imam di sini mencakup imam umum atau imam khusus. Imam umum artinya pemimpin. Ya, pemimpin. Ya, pemimpin kita. Imam khusus maksudnya adalah imam di dalam salat, imam masjid. Ya. Imam itu kan macam-macam. Ada imam yang adil, imam yang bar, khalfa kulli barrin. Ya. Dan ini tidak ada perselisihan tentang bolehnya. Tidak ada perselisihan tentang bolehnya salat di belakang imam yang ahli taat atau salat di belakang imam yang bar. Ini enggak ada perselisihan kecuali mungkin orang-orang Syiah. Di mana orang-orang Syiah mereka memiliki keyakinan, ya, tidak boleh salat kecuali di belakang, ya, imam-imam mereka sendiri. Imam mereka sendiri. Ya, sampai nanti muncul siapa? Imam Al-Ma'sum Al-Mahdi yang Al-Muntadhar kata mereka. Ya, ini imam bayangan mereka. Ya, imam bayangan mereka yang enggak muncul-muncul sampai sekarang juga. Jadi mereka enggak mengadakan Jumat, enggak mengadakan hari raya, kecuali hari-hari raya mereka, enggak mengadakan sholat berjamaah sampai nanti nunggu keluarnya Imam Mahdi mereka, Imam Maksum mereka Al-Muntadhar. Ya, dan tentu saja pendapat Syiah ini adalah pendapat yang menyelisihi kebenaran, ya, yang menyelisih kebenaran. Dan sebagai info, ya, telah terbit, ya, buku panduan MUI Majelis Ulama Indonesia, ya, baru bulan ini, ya, telah terbit dari MUI Pusat, sebuah buku yang sangat bagus, risalah yang sangat bagus, ya, dengan judul Memahami dan Mewaspadai Syiah di Indonesia. Ya, memahami dan mewaspadai Syiah di Indonesia. Ya, buku yang menjelaskan tentang sepak terjang kelompok Syiah di Indonesia dan kesesatan-kesesatan kelompok Syiah ini, ya, sebagai kewaspadaan bagi umat Islam, ya, dan kita semuanya, sehingga tidak tertipu dengan bualan dan air mata buaya orang-orang Syiah. Baik. Jadi ini imam yang pertama. Kalau ini adalah imam yang adil, imam yang baik, nggak ada perselisihan tentang bolehnya.
Imam yang kedua adalah imam yang fasik. Imam yang fasik. Imam yang fasik itu ya ini melakukan dosa. Kadang melakukan dosa besar. Ya. Contoh misalkan ada imam yang merokok, ada imam yang cukur jenggot, isbal dan sebagainya. Dan ini sering kita jumpai di kampung-kampung, di masjid-masjid. Ya, kalau kita pulang akan sering mendapati imam-imam yang model seperti ini. Ya kan? Nah, bagaimana hukum salat di belakang imam yang fasik? Ya, yang fasik dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya para pemimpin di akhir zaman yang akan mengakhirkan salat dari waktunya. Kata beliau, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in ahtau falakum wa alaihim. Mereka salat untuk kalian, yakni mengimami kalian. Kalau mereka benar, ya, maka pahalanya pun untuk kalian. Wa in ahtau, kalau mereka salah, ya, falakum wa alaihim, maka sendiri-sendiri dosa mereka yang nanggung, ya, kalau pahala salat kalian yang terima. Yakni kalian enggak menanggung dosa mereka. Kalian enggak menanggung dosa mereka. Jangan kemudian karena kita berimam dengan imam yang fasik akhirnya kita menanggung. Ya. Kenapa? Karena kita telah mau bermakmum dengan imam yang fasik. Akhirnya kita nanggung dosa imamnya. Ini enggak benar. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak memikul dan menanggung dosa orang lain. Dan hal ini ayyuhal ikhwah, dalil yang kedua yang membolehkan, yang mengatakan sahnya salat di belakang imam yang fasik adalah fi'lus sahabah, perbuatan para sahabat, di mana praktek para sahabat banyak di antara mereka yang salat di belakang imam yang fasik. Sebut misalkan seperti ya, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar dan Anas ibnu Malik yang pernah sholat di belakang siapa? Hajjaj ibnu Yusuf as-Saqafi. Ya, Hajjaj ibnu Yusuf as-Saqafi. Dan siapa yang mempelajari sirah Hajjaj ibnu Yusuf as-Saqafi, maka dia akan tahu bahwa dia adalah pemimpin yang haus darah. Dia banyak membantai dan membunuh para ulama, para sahabat, para tabi'in. Ya. Nah, sehingga sekalipun demikian, sekalipun Hajjaj ibnu Yusuf keadaannya demikian, tapi tetap praktek para sahabat seperti Ibnu Umar, Anas ibnu Malik tetap salat di belakang mereka. Demikian juga diriwayatkan bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, ya. Demikian juga Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal menyebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah salat, ya, di belakang Al-Walid ibnu Uqbah. Ya, Walid ibnu Uqbah. Dan Walid bin Uqbah saat itu salat subuh, ngimami salat subuh, mabuk. Akhirnya salat subuh berapa rakaat? 4 rakaat. Namanya orang mabuk, ya. Ya. Orang mabuk. Baik, orang mabuk sudah enggak sadar. Salat subuhnya berapa? 4 rakaat. Sekalipun demikian, kata al-Imam, kata sahabat Ibnu Mas'ud, mazilna ma'ak. Kami akan terus salat di belakang kamu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya praktek para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bolehnya salat di belakang, ya, imam yang fasik, ya, pemimpin yang fasik, ya. Karena kaidahnya tadi, man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Nah, jadi sekalipun pemimpinnya yaitu Walid ibnu Uqbah tersebut dia minum khamar dan itu merupakan dosa besar, tapi hal itu tidak menjadikan sahabat Ibnu Mas'ud untuk tidak mau salat di belakangnya, ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Hanya saja seperti tadi saya katakan, kalau memang di sana ada imam yang lebih baik, tentu itu lebih bagus. Bahkan
ya, kalau seandainya tidak ada mafsadat, kerusakan atau fitnah yang lebih besar, maka hendaknya imam-imam yang fasik di sini adalah di out, ya, diganti sama yang lain, diganti sama yang lain. Kalau hal itu tidak mendatangkan fitnah. Oleh karenanya ayyuhal ihwa, ya, dan ini adalah nasihat bagi para penuntut ilmu. Kalau kita misalkan pulang, ya, dan kita diminta untuk menjadi imam, ya, diminta menjadi imam, maka kalau memang kita mampu, ya, ya, jangan kemudian menolak. Banyak para penuntut ilmu menolak. Enggak, silakan. Padahal dia tahu bahwasanya dia secara agama dia lebih lebih baik. Ya. Nanti kalau sudah di belakang menghibai imamnya, wah itu ngerokok gini dan sebagainya. Jadi antum diminta enggak mau. Ya, oleh karenanya siapkan diri antum sekarang hafalan yang lancar, ya kan? Ngerti tentang hukum-hukum sholat, kemudian mental. Ya, mental, paling penting mental. Ya, biasakan untuk sholat malam, ya, dilancarkan, ya, sehingga nanti kalau disuruh jadi imam, ya, nggak gugup. Nah, karena biasanya kalau mental nggak kuat, qul huwallahu ahad aja salah. Ya, baca qul huwallahu ahad aja. Baik. Yang ketiga, macam atau model imam yang ketiga, yaitu kalau imamnya ahlul bid'ah. Wah, ini lebih parah. Kalau tadi apa? Fasik. Ya, yang nomor 2 fasik. Ini lebih parah lagi, bid'ah, pelaku bid'ah, ya, gemar melakukan ritual-ritual bid'ah, ya, rajin sekali melakukan, ya, rajin dan sangat kreatif melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, dengan alasan bid'ah hasanah, ya, ikut di mana-mana, ikut kreatif, rajin. Ya, sampai-sampai di sana ada majelis taklim namanya majelis taklim bid'ah hasanah. Nah, di mana-mana keliling pokoknya melakukan bid'ah dengan alasan bid'ah hasanah. Baik. Apa hukum salat di belakang ahlul bid'ah? Oh, kita tahu wah ini imamnya doyan bid'ah ini. Bolehkah kita salat di belakangnya? Ya. Hukum salat di belakang ahlul bid'ah terbagi menjadi 2. Dan perlu diketahui tadi, bid'ah itu lebih parah daripada maksiat. Apa kata Sufyan As-Tsauri? Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya, li'annal maksiata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Karena kalau bid'ah, kalau maksiat itu orang gampang untuk taubat darinya. Karena dia menyadari bahwa dia melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau bid'ah, susah tobatnya. Kenapa susah tobatnya? Karena orang yang melakukan bid'ah, dia tidak menyadari bahwasanya dia sedang melakukan dosa. Bahkan banyak orang melakukan bid'ah dengan keyakinan sedang melakukan ibadah. Ini ibadah ini. Ini dapat pahala. Gimana taubat coba? Orang dia menganggap itu adalah perbuatan ketaatan yang bisa mengantarkan ke pintu surga. Baik. Salat di belakang ahlul bid'ah diperinci, ya, oleh para ulama. Perinciannya, yang pertama, kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah, jika bid'ahnya sampai menjadikan kekafiran, menjerumuskan, ya, dan menyebabkan pelakunya, ya, kepada kekufuran, maka tidak sah untuk sholat di belakangnya. Contoh misalkan ya, bid'ah yang sampai mukafirah itu bid'ah hulul wal ittihad. Apa hulul wal ittihad? Bid'ah akidah wahdatul wujud. Orang-orang kebatinan, kejawen kadang-kadang masih ada, ya, keyakinan apa? Wahdatul wujud, bersatu dengan Tuhan. Ya, istilah
kerennya Jawanya manunggaling kawula lan Gusti. Nah, ini bersatu antara hamba dengan Tuhan. Ya, ini pemahaman yang sangat merusak. Karena Allah sudah bersatu dengan dirinya. Oh, dia nggak bakal masuk neraka. Orang dia Allahnya sudah bersatu dengan dia. Kan gitu. Nah, jadi ini pemahaman yang sangat merusak. Pemahaman seperti ini, para ulama sepakat ini adalah pemahaman yang kufur. Pemahaman yang kufur. Kalau ada orang yang memiliki keyakinan seperti ini, ya, sehingga nanti bebas, ya, melakukan bebas dari takalifus syariah, beban-beban syariat, ya, dengan alasan karena sudah sampai kepada tingkatan tertentu, ya, seperti sebagian sufi yang sudah parah, ya, karena sufi itu juga bertingkat-tingkat. Ini sufi yang sudah parah itu memiliki keyakinan seperti ini, sehingga mereka mengatakan kalau sudah sampai pada tingkat tertentu hakikat syariat, ya, gugur, ya, sholatnya gugur, ya, boleh, ya, melakukan kalau minum khamr, oh itu enggak minum khamr, minum kopi, cuma kelihatannya aja minum khamr, tapi sebenarnya dia itu lagi minum kopi. Ya, kok enggak sholat? Enggak, sholatnya di Mekah, ya, lagi sholat di Mekah. Ya, ketika ditanya lagi sholat di Mekah, Pak, ya, di Mekah belum waktunya sholat. Bingung akhirnya, kan beda, ya, beda 4 jam antara Saudi sama Indonesia. Ada yang lucu ditanya, orangnya mana Pak? Siapa ya? Tokohnya, tokoh agamanya. Oh, lagi sholat di Mekah. Loh, lagi sholat di Mekah, kan sekarang belum waktu zuhur di Mekah. Ya, karena ada perbedaan. Ya, diem dia. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini, ayyuhal ikhwah, sudah sampai pada tingkatan apa? Kekufuran, maka tidak sah sholat di belakangnya. Kenapa? Karena dia kafir. Nah, demikian juga termasuk contoh bid'ah mukaffirah adalah bid'ahnya orang-orang Syiah. Ya, bid'ahnya orang-orang Syiah. Ya, yang mengatakan Al-Quran itu tidak asli lagi, mengkafirkan para sahabat, ya, yang banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya, maka di sini adalah, ya, tidak sah untuk sholat di belakang mereka. Demikian juga termasuk contohnya adalah, ya, bid'ahnya orang-orang Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua adalah apabila bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan. Ini bid'ah ghairu mukaffirah. Karena bid'ah itu tidak semuanya satu tingkatan, ya. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ya, bid'ah itu bertingkat-tingkat. Baik. Kalau bid'ahnya tidak sampai kepada mengkafirkan, ya, bid'ah yang tidak sampai kepada mengkafirkan, maka ada perselisihan di kalangan para ulama tentang boleh tidaknya sholat di belakang dia. Namun pendapat yang paling kuat adalah boleh sholat di belakang ahlul bid'ah yang tidak mukaffirah. Hal ini sebagaimana pernah ditanyakan kepada tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri dalam riwayat Imam Bukhari. Hasan Al-Basri pernah ditanya anis salati khalfal mubtadi', tentang hukum salat di belakang ahlul bid'ah. Maka beliau mengatakan, "Shalli wa alaihi bid'atuh." Salatlah kamu di belakangnya. Adapun dosa bid'ahnya yang nanggung adalah dia, yakni imamnya. Kamu enggak nanggung dosanya. Jadi tetap walaupun misalkan kita tahu bahwasanya imamnya tersebut melakukan bid'ah, kita tetap sholat di belakangnya, tidak mengapa. Ya, kita tidak mengapa. Hanya saja kalau memang kita bisa menghindar dari perbuatan bid'ah tersebut, maka hendaknya kita hindari. Misalkan setelah sholat ada dipimpin zikir bersama-sama, ya kita zikir sendiri. Ya, itu. Kecuali kalau dalam masail ijtihadiyah,
Ya, perhatikan. Kalau dalam masalah-masalah khilaf ijtihadiyah, maka hukum asalnya hendaknya makmum mengikuti imam. Ya, maka hukum asalnya hendaknya makmum mengikuti imam. Contohnya seperti kunut. Ya, kunut subuh misalkan. Ya, kunut subuh terus menerus itu adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya, madhab Syafi'i dan madhab yang lainnya mengatakan adalah sunnah. Ya, sunnah. Dan sebagian para ulama yang lain mengatakan adalah bid'ah. Dan karena masalah ini adalah masalah khilafiyah, maka hukum asalnya makmum hendaknya mengikuti imam. Oleh karenanya, ya, Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad, dan juga para ulama pada zaman kita sekarang, semisal Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, sekalipun mereka menguatkan pendapat bahwasanya kunut subuh terus menerus itu adalah tidak disyariatkan, ya, namun mereka mengatakan kalau ada makmum sholat di belakang imam yang kunut subuh terus menerus, hendaknya ikut imamnya. Ya, hendaknya ikut imamnya karena perselisihan itu adalah sesuatu yang jelek. Ya, bukankah dahulu sahabat Ibnu Mas'ud pernah sholat di belakang Utsman bin Affan? Ketika sahabat Utsman bin Affan tidak mengqashar dan ini menyelisih sunnah, sahabat Ibnu Mas'ud tetap ikut sama Utsman bin Affan. Ketika ditanyakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, kamu ingkari Utsman tapi kamu tetap sholat di belakangnya, beliau mengatakan al-khilafu syarrun. Ya, khilaf, menyelisihi, perselisihan itu adalah sesuatu yang jelek. Ya, sesuatu yang jelek. Baik. Kemudian sudah ya, berarti sholat. Oh ya, satu lagi. Model imam yang keempat, tadi kan ada model imam yang baik, ada imam yang fasik, ada yang ketiga imam ahlul bid'ah. Yang keempat, ya, masturul hal. Jika imamnya masturul hal. Apa maksudnya masturul hal? Kita nggak tahu keadaan imamnya. Dan ini juga sering terjadi. Ketika antum misalkan safar, ya, singgah di sebuah masjid, apa antum kenal imamnya, akidahnya bagaimana? Nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Baik. Apa hukum salat di belakang imam yang masturul hal, yang kita tidak tahu tentang keadaannya? Hukumnya, ya, adalah boleh. Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Qaidah Ahli Sunnah wal Jamaah fi Rahmati Ahli Bid'ah, ya, beliau mengatakan as-salatu khalfal masturi jaizatun bittifaqi ulama'il muslimin. Salat di belakang, ya, mastur, yaitu imam yang tidak diketahui keadaannya, jaizah, boleh. Bittifaqi ulama'il muslimin, dengan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Dengan kesepakatan para ulama boleh. Jadi jangan nanya-nanya dulu, jangan nanya-nanya, nggak perlu. Mau sholat, oh imamnya, mana nggak kenal imamnya ini. Nanya dulu sama imamnya, Pak, ya, keyakinan antum apa? Oh, nanya-nanya, ya, diselidiki dulu, diinterogasi dulu imamnya. Maka ini tidak perlu. Ini tanattu, berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un, celakalah, binasalah orang-orang yang, ya, terlalu berlebih-lebihan. Ya. Nah, masalah yang kedua sekarang, masalah yang kedua adalah hukum mensolati, ya. Kalau tadi kan sholat di belakang imam yang fasik, sekarang nyolati, ya, mayit yang ahli maksiat atau ahli bid'ah. Ya, tadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita tetap memandang bolehnya untuk menyolati, ya, mayit yang fasik atau ahli maksiat atau ahli bid'ah sekalipun. Ya, hukum asalnya adalah boleh selagi yang penting pokoknya dia adalah apa? Muslim, tidak keluar dari agama Islam. Oleh karenanya, ya, dalam masalah ini harus dibedakan
dua keadaan. Pertama, masalah yang pertama, hukum sholat atau hukum menyolati orang kafir atau munafik. Ya, hukum menyolati orang kafir atau munafik. Orang munafik, orang kafir nggak boleh disolati. Kalau dia mati, nggak boleh disolati dalam sholat jenazah. Dalil tentang tidak diperbolehkannya, sabda Nabi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah kamu menyolati salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya. Ini tentang orang-orang munafik. Jangan kamu solati salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi. Ya, jangan juga kamu berdiri di atas kuburannya mendoakan untuk mereka, jangan. Ya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati orang-orang munafik. Dan larangan di sini menunjukkan apa? Haram. Karena kaidah usul fikih, al-aslu fin nahyi yufidu at-tahrim. Asal di dalam larangan itu menunjukkan haram. Dan ini juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Ya. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan istighfar, memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Ya. Jadi la yambahi, makana, la yambahi. Dalam istilah syariat, la yambahi, makana itu dalam istilah syar'i menunjukkan haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, atau biasa dikenal dengan Al-Jawabul Kafi. Jadi ini juga faedah ya, bahasa. Kalimat la yambahi, makana dalam bahasa syariat itu menunjukkan haram. Misalkan la yambahi li ahadin an yasjuda li ahadin. Tidak pantas bagi seorang untuk sujud kepada yang lain. Itu bukan berarti enggak pantas dalam artian cuma makruh saja, enggak. Tapi apa? Haram. Bermakna haram. Ya. Baik. Wa ma yambahi lirrahmani ayyattahida walada. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak. Itu bukan berarti apa? Makruh dalam istilah fikih. Tetapi maknanya adalah haram. Ya. Baik. Dan nifak, ya, jadi orang munafik itu atau kenifakan itu ada dua macam ya. Kenifakan yang zahir, yang nampak, yang diketahui oleh semuanya. Ya. Maka di sini adalah jelas tidak boleh untuk sholat di belakangnya. Tidak boleh menyolatinya, afwan. Tidak boleh menyolatinya. Dia terang-terangan misalkan, ya, dengan kekufuran, maka ini tidak diperkenankan sebagaimana dalam ayat tersebut. Yang kedua adalah nifakun khafi. Nifak yang tersembunyi, yakni tidak semuanya mengetahui. Tidak semuanya mengetahui. Maka dalam kondisi seperti ini, yang mengetahui kemunafikannya, dia nggak boleh sholat atau menyolatinya. Adapun yang tidak mengetahuinya, maka hukum asalnya adalah boleh. Karena orang munafik itu secara zahir nampak, dia juga sesama menampakkan keislaman, gitu ya. Kalau memang kita tidak mengetahui kemunafikannya, maka hukum asalnya kita bermuamalah dengan dia seperti muamalah sesama muslim. Ya. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, dulu dalam sirah siapa? Sahabat yang menyimpan rahasia nama-nama munafik, Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman, kalau dia enggak menyolati salah seseorang yang dicurigai
kemunafikannya, Umar pun nggak menyolati. Jadi dia kalau mau sholat, orang-orang yang kayaknya tanda tanya gitu ya, tanda tanya plus tanda kutip, maka dia lihat Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau Hudzaifah ibnul Yaman ya nggak menyolati, maka Umar bin Khattab nggak menyolati. Kenapa? Karena itu tandanya bahwasanya dia adalah munafik. Nah, di sini hukum khusus bagi siapa? Hudzaifah, karena Hudzaifah tahu, oh ini yang munafik. Dia tahu daftarnya rahasia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya yang nggak ngerti, maka hukum asalnya adalah bermuamalah secara zahir. Ya, bermuamalah secara zahir, yaitu dihukumi apa? Muslim. Ya, dihukumi Muslim. Karena dalam kaidah fikih dikatakan ahkamud dunya bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kaidah yang penting dalam hukum dunia itu adalah kita bermuamalah secara zahir. Adapun yang masalah batin, masalah rahasia, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang kedua, yaitu masalah yang kedua, salat atau menyolati orang fasik atau ahlul bid'ah. Ya, menyolati orang fasik atau ahlul bid'ah. Apa hukumnya menyolati apabila ada mayit, dia Masya Allah suka mabuk-mabukan misalkan, atau zina waliyadzubillah, atau suka judi, atau dia adalah ahlul bid'ah, bolehkah kita menyolatinya? Ya, menyolatinya. Taib. Jumhur ulama ayyuhal ikhwah mengatakan boleh menyolati mereka. Menyolati orang fasik, menyolati ahlul bid'ah, hukum asalnya adalah boleh. Ya. Taib. Dan sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dalil mereka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak menyolati orang yang bunuh diri, pernah tidak menyolati orang yang korupsi, gulul. Ya, kalau bahasa kita sekarang korupsi, ya, ngambil harta ghanimah sebelum dibagi. Ya, termasuk sekarang korupsi. Ya, itu tidak disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sebagian para ulama berarti ya, orang-orang yang ahli maksiat tidak perlu untuk disolati. Ya, namun jumhur ulama mengatakan apa? Boleh, selagi mereka adalah Muslim. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Adapun apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sekedar untuk zajar, untuk hajar, untuk pelajaran. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, bagi para pemimpin atau orang-orang tokoh masyarakat yang sekiranya kalau dia tidak menyolati pelaku dosa besar, maka hal itu akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya, hendaknya tidak menyolati. Tapi tetap sahabat-sahabat yang lain atau warga-warga yang lain tetap apa? Menyolati. Oleh karenanya, Nabi SAW memang pernah nggak menyolati orang yang korupsi, pernah nggak menyolati orang yang bunuh diri. Tapi beliau mengatakan kepada para sahabat, solatilah kalian. Yani hendaknya kalian yang nyolati dia. Adapun saya tidak. Seandainya nggak boleh, tentu Nabi nggak menyuruh para sahabat, oh kalian juga nggak perlu nyolati, udah ini najis, bangkai, buang aja sekalian. Misalkan. Tapi Nabi tidak. Seandainya nggak boleh, tentu Rasulullah SAW akan melarang para sahabat. Tapi ini enggak, kalau saya nggak mau menyolati, tapi kalian solatilah. Ya, ya kan? Ini menunjukkan boleh menyolati. Cuma bagi orang-orang seperti Nabi, ya, seperti para tokoh agama dan yang lain, yang sekiranya kalau dia nggak menyolati, maka ini apa? Akan menjadi pelajaran. Waduh, kiai itu misalkan nggak mau nyolatin. Akhirnya, misalkan, ya, ada anak mabuk-mabukan, misalkan yang suka mabuk-mabukan. Akhirnya, misalkan kepala desa dan perangkatnya serta para kiai-kiai nggak mau nyolatin.
Kira-kira gimana? Waduh, ya, ini akan menjadi pelajaran bagi pemuda-pemuda yang lain. Ya, akan menjadi pelajaran bagi pemuda-pemuda yang lain. Ntar kalau saya mati nggak ada yang mau nyolatin ini kiai-kiai. Wah, kualat ini. Ya kan gitu. Jadi ini cara menggabungkannya. Rasulullah SAW tidak menyolati mereka bukan berarti nggak boleh, tapi itu adalah sekedar untuk apa? Pelajaran, peringatan. Rasulullah ingin menghardik mereka, sehingga dengan cara seperti ini diharapkan nanti orang-orang yang semisalnya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak sekarang. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekarang masih jalan pertanyaan enggak? Ya udah. Sekarang pertanyaan. Siap? Siapa ini sekarang? Siapa ya? Siapa yang siap? Angkat tangan dulu. Siapa yang siap untuk ditanya? Angkat tangan dulu. Ya. Hadiahnya mantep nih. Amplop. Antum. Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa? Baik, siapa? Antum. Baik. Sebutkan kaidah-kaidah yang disampaikan malam ini. Berapa? 5 lah, nggak apa-apa. Baik, ahkamud dunya bid-dhawair wallahu yatawalla as-sarair. Tadi sudah kita sebutkan tadi? Ya, ahsan. Yang kedua. Ahsan. Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Baik. Ada lagi? 5. Sudah? Kaidah yun. Baik, ahsan. Jangan dibuka di sini ya. Khawatirnya isinya 1 juta. Nanti yang lain iri.